sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Diskusi sama ICW yang lama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu Bapak menerima kita untuk menyampaikan pemikiran dari KIP DKI. Seperti yang disampaikan oleh Pak Boy melalui SMS dengan Bapak, ternyata langsung direspon oleh Bapak. Walaupun di tengah kesibukan mungkin hari ini juga lagi rame-rame penghitungan suara partai, Pak. Perkenalkan, saya Raden Umar, dan permohonan maaf juga dari Ketua DPD DKI Jakarta tidak bisa hadir karena beliau juga sebagai caleg jadi lagi sibuk. Masuk apa enggak itu ya? Masih was-was. Kalau partai udah mulai sumringah, tapi kalau caleg belum bisa tertawa ya. Iya. Bisa pembantai, bisa sama caleg, bisa hilang lagi gitu. Ya, walaupun kita lihat kan hasil partai DKI PDIP cukup unggul, diikuti oleh Gerindra untuk DKI, partai Pak Wagub. DKI udah lihat ya hasilnya? Udah quick count nih, quick count Udah sih. kelihatan. Iya. Berapa persen PDIP? PDIP 34 kalau di quick count, Gerindra 14%, urutan kedua, ketiganya PKS sama Demokrat. Jadi lumayan lah, terbagi lah. Iya. Iya. Jadi hasil kita itu melihat kenapa kita memberikan usulan kepada Bapak masalah yang kita akan sampaikan ini, Pak, karena waktu itu kita pernah juga sebetulnya kita pernah diskusi juga dengan Dinas Pariwisata sebelum kita melihat tanggapan waktu itu pas ada ucapan dari Bapak di media. Kita juga sebelum itu pernah diskusi sebetulnya dengan Dinas Pariwisata memberikan usulan ini. Cuma waktu itu usulan kita mungkin dianggap oleh dinas mungkin belum pas gitu waktu itu. Makanya dia bilang ya kita sepakat, tapi ini kan butuh sebuah kebijakan untuk melakukan ini. Makanya kita akhirnya coba juga SMS dengan Bapak setelah kita melihat beberapa bulan sebelum kita SMS Bapak itu ada berita Bapak yang muncul masalah tempat tersebut. Nah, ide dan gagasan kita adalah melakukan sebuah riset sebetulnya, Pak. Karena ini sebuah bentuk kegalauan daripada kita sebagai pemuda, karena kita melihat pusat hiburan ini kan sebuah kebutuhan masyarakat yang tidak bisa juga kita tampilkan sebetulnya. Terus juga seperti Bapak bilang ya, kita juga nggak bisa menapik bahwa itu dari zaman dulu sampai sekarang tuh tetap ada namanya tempat-tempat seperti apa, hiburan seperti itu. Nah, kita melihat karena pasca misalnya penutupan Keramat Tunggak oleh, ini salah satu contoh gitu ya, penutupan Keramat Tunggak oleh Pak Sutioso, justru ini penyakit masyarakat tidak terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari sisi PAD kita bandingkan dengan negara-negara yang lain yang punya tempat-tempat pusat hiburan, ternyata luar biasa signifikan. DKI itu di tahun 2012 cuma sekitar 486 miliar dari hal tersebut. Tapi di negara-negara yang seperti misalnya di Malaysia, Singapura itu pada angka bisa mencapai 23 triliun per tahun PAD ya. Sehingga kita melihat penting untuk dilakukan sebuah pusat hiburan terpadu ini. Nah, kita kemarin juga berdiskusi dengan teman-teman, memang pasti akan banyak penolakan. Tetapi kita paham betul bahwa hal tersebut juga kan sebetulnya setelah kita kaji, ini sudah diatur sebetulnya dalam sebuah perda. Perda DKI ada yang mengatur itu. Cuman memang tidak spesifik tentang pusat hiburannya, termasuk bola tangkas kan ada di perda itu, dan ini kan belum dijalankan secara maksimal. Nah, kita berharap melakukan riset ini untuk memahami persepsi publik terhadap pusat hiburan tersebut. Masalahnya gini, kita tuh kebentuk banyak sekali kuhapur di polisi jaksa itu. Ya.
Dan kalau di beberapa negara polisi itu dibawa Kementerian Dalam Negeri. Ya, betul. Makanya kita lihat aja, dulu juga begitu kan. Kenapa gubernur Ya. bintang 3, Ya. Kapolda, Pangdam hanya bintang 2. Artinya kan di bawah. Tapi fakta kan nggak bisa. Tidak. Nah, lalu lintas saja. Kenapa motor gitu banyak? Mati 2 tahun terakhir ini banyak sekali katanya. Di Sukari nggak bisa nangkap setelah keluar undang-undang lalu lintas tahun 2009 itu semua ada di Polantas. Jadi yang lucu kalau tiap pagi kalau saya kerja itu, aduh kadang-kadang miris lihatnya itu. Di Sub kami itu keren-keren, motornya keren, baju, sepatu semua keren. Itu yang namanya orang naik motor nggak pakai helm, motong di Gajah Mada Hayam Buruk itu. Belas motor, terus di Sub kami kayak begini, lucu kan? Menjaga. Cuma nggak masuk aja. Kayak main petak umpet, dia tahu kamu nggak bisa ngilang saya. Nah itu yang untung aja di lantasnya oke, tapi dia juga akan bentuk undang-undang. Bisa nggak kasih kami tilang? Nggak bisa. Yang lalu lintas aja ribut. Tapi lucunya nih, kayak kita ngomong tempat hiburan tuh ada tuh, apa tuh? Kalijodo. Ya, kali itu. Itu udah dibersihin kan? Terus PLN sambung listrik, ada telepon kan? Ya. Bisa speedy udah dalam itu. Mati aja tuh nggak ada izin semua. Jalan semua. Kita mau sikat oknum-oknum di situ aparat yang kita mau datang udah keluar masyarakat. Saya bilang PLN cabutnya listriknya. Ribut aparat itu berani nggak tembak kalau dia anarkis. Nggak berani. Mindahin orang dengan fasilitas lengkap aja dibilang melanggar HAM dari Komnas HAM RI loh. Bukan LSM loh kritik saya. Kalau LSM kritik saya masih oke lah. LSM kan bisa variatif ya. Komnas HAM Republik Indonesia resmi menyatakan saya melanggar hak asasi orang tinggal di sungai di waduk. Nah saya pindahin mereka, rusut ada lengkap, tinggal bawa badan, sampai baju saya siapkan waktu itu. Piring, sendok, semua siapkan, spray, kulkas, TV, meja makan, spring bed, lemari, sampai sabun lengkap. Masih melanggar HAM. Kau ini saya ngomong itu aja udah diserang habis-habisan, ngomong bener. Nah, makanya saya nggak tahu, saya sengaja panggil wisata. Saya dulu kan mungkin lah sibuk dicuekin apa. Makanya sebenarnya saya bilang seharusnya saya nggak perlu banyak ketemu orang tuh, asal semua dinas ini terima mau dengerin. Tapi sering saya temukan tiap kali udah datang dengerin udah kagak diterima, didengerin nggak ada respon. Ya udah, masa saya datang dicatat di notulen supaya lengkap, terus panggil, kenalin, mau beresin, jadi lapor sama saya. Kalau enggak, alasannya apa? Nah kalau nggak puas, banding. Saya kayak hakim aja, kalau nggak puas banding lagi. Ya sama kayak yang ciptain musik itu loh. Kirim, dia bisa dapat ini loh. Tadi saya berpikir dapat ke dinas seolah-olah ini orang cuma ya ngaku-ngaku aja bisa bikin. Nggak tahu dapat masuk KN dia sama penghargaan, dia bisa ciptakan alat musik. Dinas nggak mau temuin lagi. Dia merasa nggak bisa terus paksa ke saya, sebenarnya ada apa? Ya udah panggil dinas, dia tunjukin semua. Masuk akal. Dia cuma butuh minta bantuan 5 juta apa 10 juta. Masa dinas nggak bisa untuk ciptakan alat musik? Dia produksi ya. Udah pakai duit saya aja, pakai itu saya. Nah kadang-kadang SKPD kita itu tidak peka. Nah ini saya lihat aja yang ide-ide itu seperti apa, cari celah hukumnya, duduk bareng. Kalau bisa ya udah. Asal paham-paham aja Jakarta. Yang ribut-ribut. Makanya gue suka lagu Iwan Fals tuh. Kalau soal moral sama akhlak lu gak usah ngajarin gue deh. Nanti gue gak usah campurin tuh gak. Ujung-ujung preman juga bisa jatah gitu loh. Tapi gak usah pakai.
Akhlak orang gitu kan. Sampai Pak Wagub nggak pulang kan semalam kan? Nunggu Iwan Fals di Metro TV. Soalnya mana bisa bayar tiket zaman mahasiswa. Jaraknya dekat. Ini gratis Pak. Ini dekat gitu. Kan di rumah kelihatan dekat gitu. Nggak pulang deh gue. Di bapak lagu. 20 tunggu nggak tinggal 2 ya udah tunggu deh. Selesai kita lihat di TV Pak Wagub. Jadi memang coba aja nanti. Iya, Pak kasih nomor handphone tukeran. Ya, jadi kita pemikiran begitu Pak Wagub. Kalau dari pemerintah pasti kan serangan banyak. Makanya kita coba melalui KNPI nanti kita melakukan riset. Lempar aja. Banyak Dari riset Ya, di Jakarta ini gampang. siap. Kita mau tahu respon gimana, di media ngomong aja, wah dicaci maki. Aku gitu, Bapak Gubernur. Jadi kita pengen ukur nih. Ya udah, ya sekarang kita mau kaji di sekolah. Dulu kan mereka berpikir kalau jam 7 di rumah setengah 7 ngurangin macet. Dan kan enggak. Kita mau balikin, orang juga protes kan. Ya udah, lempar aja. Kayaknya ada yang bilang mau jam 9. Nggak bisa jam 9 orang sekolah pagi siang atau gimana. Tapi kita sengaja lempar ini jam 9 nih. Wah, TV udah caci maki si Ahok yang ngomongin, wah di mana. Semua kan komentar kan. Terus kita cek. Pengamat ini nggak usah bayar orang konsultasi. Kajian gratis. Yang caci maki kita berapa banyak? 1.500 komentar. Wah, berapa persen caci maki? 20, berarti masih oke. Tapi masalah kita ini sekarang, kalau hal yang sensitif ya, hiburan apa? Paling 1% kok yang ribut sebetulnya. Iya. Tapi suara kenceng banget. Kenceng, betul. Bisa ada kayak mau potong nyembelih kepala orang. Ya kan? Iya. Saya ngomong soal kondom aja saya diserang habis. Padahal saya begitu ada tes HIV, status HIV. Kalau tahu, Anda berkeluarga, saya bisa kalau lagi tinggi pakai kondom. Kalau enggak, Anda bisa lahirkan anak sehat. Sebelum kena AIDS, masih HIV. Itu yang dilarang. Seolah-olah saya mempromosikan kebebasan seks. Padahal yang kena HIV itu rata-rata ibu rumah tangga baik-baik, baik kerudung. Suami jajan, kena. Nah, kalau status itu bisa kita ajarin baik kondom. Bukan saya melakukan kondom. Kondom buatan dalam negeri kok sekarang. Kondom juga murah-murah dalam negeri. Itu diserang habis. Saya lagi sampai sosialisasi, ada mahasiswa yang di Bundaran HI teriak-teriak anti kondom matinya. Sampai mobil yang kondom mau lewat untuk promosi itu, di hari Minggu gak berani, takut dirusak. Dikit orangnya, masa aparat kita gak berani gitu tindak. Nah ini yang masalah KNPI lagi, wah belum tentu diterima. Kalau Ansor apa mungkin masih lebih masalah. Wah ini makanya gak apa-apa, coba aja. Yang penting udah ada dari dinas wisata, coba aja. Cariin cara coba aja, tes aja. Nih kalau keluar kita ngomong aja lempar. Habis ketemu Wagub kita pengen usulin dia, coba aja. Supaya aku jadi maki lagi. Udah kenyang aku digituin. Udah biasa. Kalau saya tanya pribadi ke Pak Ahok, kira-kira mungkin nggak sih kita ini bisa bikin kayak seperti Genting Island? Kira-kira mungkin? Nggak mungkin. Anda cuma butuh presiden, bukan Wagub masalahnya. Karena itu udah nasional. Anda presiden. Sama kayak tadi soal kepala sekolah, tadi datang dari UNJ, ICW. Masalahnya bukan di guru Pak, di universitas pencetak guru yang nggak benar Pak. Saya tuh mohon maaf Pak, itu udah bukan wilayah saya masalahnya. Nggak bisa itu. Ya banyak hal itu. Pak, kalau di Jakarta kan gitu, pusat hiburan terpadu itu. Tetap harus pusat ya. Kita ngomong setelah saya jadi di DKI ya, baik sekarang saya pengen jadi presiden sekarang. Bayar segala kok presiden selesai. Urusan pintu sungai 13 saja, untung PU-nya baik. Kalau nggak baik, nggak ada lobby-lobby, nggak bisa kita keruk. Gunung Sari kemarin udah buka pintu kan keluar, nggak dikeruk. Dan kita nggak boleh keruk. Ini bagian aneh-aneh. Sama kayak kepala sekolah pada nggak becus kan, kita ganti. Permendiknas itu buat kita, kan Permendiknas mengatur kepala sekolah itu ada tahapannya. Tahapan apa? Kita juga tahu ada oknum nyogok dulu. Kita mau potong nih.
nggak boleh ditutup tuh kami itu. Nah jadi banyak hal. Yang lebih lucu lagi soal polisi sama jaksa. Tahu kan kalau bawa kendaraan kalau ditilang biru kan langsung bayar tuh. Kalau merah ke hakim kan. Ya kenapa? Ini ada perbedaan persepsi antara jaksa dan polisi. Saya bilang sama polisi, lu jangan pusing, tilang biru aja. Biar kapok, lewat kereta api, tilang biru, terus 50.000. Mati itu banyak gak takut? Gak bisa. Kalau merah sama hakim, gue dapat komisi 10.000, dia gak ada duit, tok. Emang ada efek jerak itu. Nah ini dibawa nih ke UKP 4, rapat dengan Wapres, kata Kapolri, kejaksaan gak datang. Ini masa Kapolri di situ. Saya gini ya Pak Kapolri, Bapak sikat aja Pak, depan Wapres nih, aku ngomong nih. Bapak kasih tilang biru aja Pak. Saya yakin jaksa nggak berani tangkap Kapolri. Cuma gara-gara urusan begitu, Pak Starmo tuh orangnya baik aja, senyum-senyum. Temen dia baik aja, senyum-senyum. Terus Wapres lebih baik lagi senyum-senyum. Kalau sampai dia mau tuntut Kapolri Pak Wapres, bilang presiden pecatnya itu Kak Jagung. Kurang ajar amat kamu yang ngangkat gitu, apa takutnya? Saya ngomong gitu gamblang, gitu kasar. Senyum-senyum, nggak ada tuh dokter dapat kesimpulan supaya Kapolri harus tindakan itu. Kalau ini dipecat nggak ada. Ini kondisi kita. Apalagi soal hiburan malam, pusat terpadu. Soal itu aja yang gitu. Sebetulnya tuh ya, aku lebih suka Malaysia tuh. Malaysia tuh betul-betul kalau ngomong lebih Islami, Malaysia tuh lebih Islami loh daripada kita. Lihat dia punya Putrajaya semacam Islami, tapi dia juga sangat benar. Menurut saya dia ikutin Nabi Muhammad berpetunjuk. Nabi Muhammad zaman Nabi Muhammad banyak non Islam yang jadi pemimpin, ada banyak juga. Istilahnya zaman beliau itu ada pelacur bakti di kuil juga nggak dibantai. Kalau kita boleh lebih jelas lagi, ingat nggak cerita Nabi Sulaiman? Saya coba analisa, ini menarik tuh Nabi Sulaiman. Tapi orang nggak suka sih ngomong seperti ini. Nabi Sulaiman dianggap orang paling bijaksana itu apa sih? Ketika ada Alkisah, ada 2 pelacur yang anaknya meninggal, yang dia mau belah 2 itu loh. Itu kan orang cerita. Saya nggak mau cerita, saya mau tanya sama anda. Ini raja. Dan hukum Taurat mengatakan kalau pelacur itu dirajam sampai mati. Kalau orang berzina dirajam sampai mati. Kan itu tau. Kita tahu loh itu. Berzina dirajam sama raja. Apa yang dilakukan dari si Sulaiman? Kok bisa 2 pelacur memperjuangkan haknya dia datang ke istana coba? Itu berarti diraja luar biasa loh. Gak ada birokrasi. Mungkin dia buka tiap minggu sekali 2 kali. Orang datang kan? Nah terus pertanyaan saya, ketika dia datang, si Sulaiman kan nabi nih. Dia tahu gak sih ini pelacur? Gak usah kasih tahu, dia juga tahu. Ini ngaku lagi. Ngaku nih sebagai pelacur, 2 anak. Harus dia kalau ikutin hukum itu, bunuh nih. Bagaimana dia bisa punya anak tanpa suami? Anda berzina? Enggak tuh. Malah diurusin. Nah maksud saya itu yang lebih gila lagi Nabi Isa. Saya Nabi Isa nih, cuma Nabi Muhammad terakhir. Itu menarik kalau baca yang Nabi. Ahli Taurat Yahudi ini tangkap orang ketangkap berzina, kalau dibawa ke Nabi Isa. Hukum Taurat mengatakan ini orang mesti dirajam sampai mati. Apa pendapat Nabi? Kamu kan Nabi, begitu dari Yahudi yang iri kan. Nabi Isa jawab apa? Dia tulis, udah, siapa yang tidak berdosa di antara kalian, dia yang rajam duluan. Berdosa semua. Duduk aja. Pergi itu satu-satu. Saya tanya sama perempuan ini, kok nggak ada yang rajam kamu? Udah pergi semua. Mana ada orang nggak salah gitu? Yang dibilang orang nggak salah itu nggak bertobat, tau nggak? Namanya Malaysia hebat. Itu yang KTP di Malaysia nggak pakai KTP loh. KTP nggak cantumin agama, kecuali orang Islam. Kenapa? Karena kan kamu keberatan nih, ada judi-judi gini nih. Ya udah, kamu nggak boleh masuk. Saya sebagai ngomong gitu, berapa yang di DKI ini
yang masuk sini calon penghuni neraka. Masuk juga kayak rokok. Importer. Itu dulu kok baca tuh. Bisa importer tuh. Bisa kanker. Kematian. Jantung. Yang penting saya peringatin Anda. Tuhan aja nggak pernah hukum kita kok. Tunggu akhiratnya kan. Gak pernah. Ya begitu saya udah kasih tahu kamu ini haram nih, nggak boleh nih. Gak tau kasih KTP deh, yang KTP Islam boleh masuk. Biar kafir-kafir aja judi situ dapat judi. Singapura aja nggak boleh, akhirnya buka, siaran nggak? Singapura nggak boleh perjudian, akhirnya dia buka. Karena Sentosa. Karena kalah, nanti semua orang lari ke Malaysia. Dulu Singapura juga gitu, Lee Kuan Yew. Nggak bisa tuh. Aku bingung Malaysia. Lebih Islam tapi dia lebih berpikirnya lebih. Tapi kalau kita ngomong seperti ini, waduh, Diserang habis. bisa demo sini, bisa berdarah-darah jihad. Makanya kan Saya bisa dikasih fatwa siapa bisa penggal Ahok Saya masuk ke surga tuh. Pahalanya. Tapi kan ini Pak, jadi kita ini kan punya ide ini ingin menyerap sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat tentang taman hiburan malam kawasan terpadu ini. Tentu kan ini tiap waktu kan aspek sosial budaya dan pemahaman masyarakat kan berubah. Dan ini coba kita memulai dengan survei sejauh mana masyarakat punya penilaian tentang hal ini gitu. Kalau kita berani referendum, saya berani yakin mayoritas oke. Saya berani yakin. Persoalannya kan siapa yang mau mengantisipasi kelompok minoritas ini. Sebenarnya kalau dikasih saham dia diam-diam aja sudah. Iya, betul Pak. Cuma masanya itu tadi kan, justru kalau baru resmi itu semua ribut. Orang bilang saya kasar, saya bilang Ali Sadikin lebih kasar ditempel orang. Betul Pak. Untuk beliau jadi gubernur dulu, tentara zaman itu bisa seenaknya. Saya mindahin orang yang melanggar HAM, lapor ke PBB. Lapor ke PBB, datang. Putusannya datang, gila nggak? Datang ke sini. Kirim usul ke PBB, bilang saya melanggar HAM. Aku semprot itu orang. Aku semprot. Kan gendeng, dilaporin saya. Sampai di PBB ya. Itu Komnas HAM RI kan orang denger dong. Iya. Dan Gini aja deh, udah ngomong, lempar aja dulu. Bikin semacam forum diskusi grab apa Ya, grup FGD. FGD FTG. dibuat SP wisata tes gitu loh, lihat aja Ya, terus dilempar ke publik ya. ya. Nanti ini kita upload ke YouTube aja, kita lihat yang celah kita berapa banyak. Iya, nanti karena kita gitu ada Kita FGD-nya. berdiskusi ini, kita lempar ke YouTube dan kita tinggal hitung aja yang nyelak kita berapa banyak nih. Gitu kok, gampang banget nilai itu. Wah, aja kita hitung aja nih. Apalagi pasukan nasi bungkus tuh yang dibayar. Jadi itu IP-nya sama. Kita cek dong. Jadi yang jelas-jelas saya itu cuma 3-5 orang yang sama. Dia dibagi-bagi gitu. Saya cek. Kita ada tukang ngeceknya. Bisa ketahuan yang posisinya gimana ya. Tahu. Malaysia juga dulu belum nggak boleh kan, sekarang udah boleh. Singapura juga dulu kan nggak boleh, sekarang boleh. Artinya tingkat pemahaman masyarakat tentang sesuatu kan bertambah. Makanya Kita ngomong jujur, masyarakat kita dari dulu paham kok. Yang nggak paham nih elit yang mau dapat nama, jual-jualan sok suci. Emang harus jadi presiden dulu Pak. Dari dulu mah oke-oke aja masyarakat kita. Masyarakat juga nggak terlalu pusing, yang penting apa? Sekolah, pendidikan itu segala macam itu. Artinya gini Pak, konkret aja. Kalau Prabowo jadi presiden ini mudah Pak ya? Nggak tahu juga. Kadang yang menang sekitar 12% ini masalah. Mereka mau nyalon, tapi kita nggak tahu juga di sekarang ini. Enggak, tapi Pak Ahok kalau dengan survei ini kan ada semacam bahasa ilmiah yang bisa dibangun opini ke masyarakat. Sehingga elit-elit yang menolak ini kan juga ini sebuah fakta riset kan yang Nggak, masalahnya bukan itu. Masalahnya dia 1% saja, 99 lawan 1 saja. Kalau dia pimpin orang demo teriak di sini, Anda bisa atasi nggak? Itu aja masalahnya. Sama kayak dulu kan protes majalah Playboy segala macam kan. Tahu ada penyerbuan salah satu ormas punya banyak ketangkap gitu. Karena hasil sita, kalau hasil sita serinya sama dong. Kalau serinya beda-beda kan koleksi dong. Siapa berani ribut? Semua orang tahu Alexis banyak dari luar negeri.
Saya juga tahu ini DPR banyak cerita-cerita. Semua orang tahu namanya Kalijodo. Ada judi segala macam, mungkin ada narkoba segala macam dengan tanggapin. Pesta Pora, Taman BMW segala macam. Semua orang tahu. Dan gawatnya kita nggak bisa kontrol sekarang. Semua orang juga tahu sekarang di rusun-rusun itu yang udah dijual belikan itu jualan juga loh buka praktek PSK. Apa hotel-hotel bintang nggak ada PSK? Sekarang nggak boleh ada hotel yang ada PSK. Kalau dulu kan ada hotel-hotel ada PSK tuh, Melati, Metropol, apa itu kan terkenal itu. Ada cewek di dalam kamar-kamar udah gitu kan. Banyak apa? Teman-teman aku banyak yang kerja itu kan. Kita tahu. Nah, saya pernah jajak lihat, makanya saya tahu Metropol, Melati gitu. Dan teman saya yang gendeng gitu, aku kasih lihat gitu. Nah, untung ibu saya udah kasih tahu, lu kena bahaya, penyakit apa itu kita selalu di. Jadi apa yang terjadi sekarang? Nggak boleh. Sekarang pijat, lu tahu pijat spa apa nggak kejadian? Nggak ada ruangan-ruangan. Jadi itu persoalan gitu. Sampai kiamat pun nggak pernah selesai. Orang nggak mau tahu kan? Saya bilang lokalisasi, saya bilang marah sama saya. Karantina. Maksud saya itu justru biar ustadz, pastor atau pendeta atau biksu. Biar ceramah di situ. Ceramahnya di situ. Dia pas sekarang pakai keren-keren. Orang pakai jam tangan mahal, tas mahal, mobil mahal, belum tentu orang baik-baik loh sekarang. Terus orang laki juga, bukan cuma cewek loh. Pelacur laki juga banyak di Jakarta. Betul. Kamu lihat macam-macam. Ini mau gimana? Sementara orang yang bisa hafal 30 juz, sekali tukang parkir nggak bisa tafsirkan. Kerja Pak Polisi pun bagus. Banyak orang bisa hafal 30 juz Al-Quran, tapi dia nggak bisa dakwah. Kan dia nggak ngerti terjemahannya, hanya hafal sekolah pesantren. Nah ini yang kita lagi cari nih. Bagaimana lagi cari, kita lagi coba mau bantu gimana supaya laku. Nah yang pindah dakwah justru menyebarkan sebagian kebencian-kebencian yang kecil. Ini masalah kita. Coba aja kalau KNP emosi, saya senang aja. Ya kita riset dulu. Saya sih senang aja. Saya masih senang aja. Bagi saya sih, ya semua halal kalau untuk orang. Yang penting kita nggak bisa maksa orang. Bukti hari ini gereja tempat saya ibadah nggak penuh-penuh. Tuhan juga hukum. Maksud saya itu kan nggak bisa maksa orang untuk rohani. Jadi kita patut. Tapi kan ini pandangan berbeda. Kalau saya lebih baik kontrol, sama seperti jarum suntik. Kita kasih loh jarum suntik gratis yang baru. Puskesmas Anda tinggal tukar. Anda mau suntik kita kasih, dan kita nggak tangkap. Beda. Supaya apa? Saya bisa monitor Anda, siapa pemakai semua. Kalau ada jual, kita sikat. Daripada dia overdosis mati, nggak ada kontrol, nggak bisa tahu siapa. Nah, itu ada perjanjian polisi segala macam. Orang juga tahu dengan itu nggak suka, pasti marah. Kamu kasih jarum suntik. Daripada nyebarin orang lain, kasih free jarum suntik yang baru. Di puskesmas kita kasih tukar. Daripada kamu pakai yang sama, kena HIV, kena hepatitis segala macam, lebih gawat. Orang saling tukar. Dia nggak punya duit kan? Habis pakai, Ganti teman-teman. ganti. Sekarang nggak usah. Lu udah berganti sama teman, gua kasih lu gratis. Lu datang ke puskesmas. Wah, itu bisa ribut orang. Sama kayak VCT, kita kasih kok tes gratis semua. Untuk voluntary consulting testing, HIV semua. Kasih obat gratis, kasih kita. Betul ketahuan. Kita bimbing. Nah, model-model itu lebih gampang melacaknya. Nah, kalau PSK ini yang pusing kita. Tidak ada kontrol. Dulu tuh kontrol. Sekarang jadi Islamic Center kan? Iya. Kemana-mana, Kemayoran kemana-mana. Bubar kemana-mana. Melebar. Alion situ tuh. Jadi HIV meningkat, segala penyakit meningkat. Mengerikan HIV di DKI ini meningkat. Tapi saya nggak semua orang tahu. Dia makin murah PSK-nya. Makin daya tawarnya untuk pakai kondom makin kecil. Tapi yang mahal ngerti dia. Yang bawah ini ya udahlah, udah tua mau mati. Saya baru masuk yang lucu, Pol PP. Siap, komandan. Lapor komandan. Apa? Saya mau razia PSK.
Kenapa? Ada anggarannya kurang aja. Kalau habisin anggaran, saya baru masuk kan 2012 saya, terus razia di mana? Kemayoran katanya. Saya bilang enggak. Itu anggarannya? Enggak, biar aja silpa. Yang kamu kejar yang udah barang kagak laku. Itu lari-lari ketabrak mobil, nyemplung ke Sungai Sunter, mati gimana? Pernah saya baca koran dulu. Nggak boleh, saya bilang. Tangkapnya di hotel-hotel yang bagus Ya, banget. hotel bintang tuh Tangkap dirajin. yang udah kagak laku cuma sekedar buat hidup, bayar sewa, bayar apa. Lalu Lebih dipusing susuan lagi lagi. jam-jamnya. Kontrol dipusing, saya baca laporan Kompas itu. Waduh. Ada yang jam 5 udah mesti pulang. Jualan siang-siang. Yang pakai siapa? Orang kantoran. Bini juga nggak tahu dia pakai cabai-cabai ya. Ya kira kerja, sales semua bisa, PNS pun bisa. Dia nyelonong bilang kemana? Gimana mau kontrol? Masuk hotel semua gitu bebas. Hotel dia masih periksa keluarga abang keluarga. Nggak laku tuh hotel. Nah, motel kalau kita tutup, nggak benar juga. Banyak orang-orang yang pas-pasan, rumah kecil, anak banyak, dia sebulan bisa bayar motel tuh naik motor turun masuk itu dia nikmatin tuh. Nah kalau disalahgunakan kan efek aja salah gunakan. Tapi untuk Jakarta yang begitu sempit, 1 meter sampai 17 orang populasinya itu dia bisa manfaatkan motel-motel itu juga. Ini memang banyak lah. Nanti dimulai di FDG itu Pak. Silakan aja Diskusi. nanti sama bisa. Itu kan riset, setelah riset itu diopinikan, diseminarkan, riset diseminarkan. Ini kan untuk membangun opini di publik bahwa ini kebutuhan ini sudah harus dijalankan memang gitu. Ya, Kalau Pak, terus begini kan, ke Genting, ke Singapura juga semua. iya. Banyak orang Indonesia ya. Aduh, Wah, bahkan lewat hotel voucher, saya ada keluarga, saking dia sering ke sana itu. Voucher hotel pun banyak dibagiin untuk nginep di Singapura. Ya saking saya dapat voucher kan sampai itu mesti dipakai tuh. iya. Ya kayak gitu udah. Mau bilang apa? Kita kan sangat rohani gitu, korupsi gila-gilaan. Rohani apa lu? Jadi yang haram dia bilang halal, yang halal dia bilang haram. Balik. Jelas pusing dia. Korupsi? Gak apa-apa. Kenapa nggak disembelih kepala aja korupsi, potong tangan? Langsung begitu. Sok terapi. Sudah ya? Aku harus geser. Iya. Ya langsung aja. Baik. Ini siap. Ya. Masih banyak Pak. Baik, senang aja. Pak, betul-betul. Ayo, ya.